Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menginformasikan dilema nanti ketika ada formasi P3K. Dan ini juga dirasakan oleh beberapa wilayah tentunya. Seperti apa sih informasinya, kita bahas nantinya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @abah channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu gunakan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya. Langsung saja kita bahas informasinya berikut ini. Nah, informasi kali ini Bapak Ibu semua saya kutip dari jpnn.com. Seperti apa informasinya langsung kita bahas. Di sini fokus tuntaskan honorer jadi P3K 2024. Tetapi sungguh berat. Minggu 18 Februari 2024. Memang benar, ini yang menjadi dilema oleh masing-masing instansi. Seperti apa sih? Jangan di skip videonya agar Bapak Ibu mengetahui juga nanti nasib Bapak Ibu semua ke depannya. jpnn.com, Jakarta. Jumlah formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 yang disiapkan pemerintah mencapai 2.302.543 lowongan. Perinciannya, instansi pusat mendapatkan alokasi sebanyak 4291183 formasi yang terdiri dari 207.247 formasi CPNS dan 221936 formasi P3K. Instansi daerah atau Pemda sebanyak 1.867.333 formasi dengan perincian 483.575 lowongan CPNS dan 1.383.758 P3K. Perincian kuota formasi P3K 2024 instansi daerah yakni untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan 417.196 dan tenaga teknis 547.416. Total khusus seleksi P3K pada 2024 tersedia 1.605.694 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan instansi daerah. Formasi CPNS dari jalur sekolah kedinasan mencapai 6.027, adapun formasi CPNS 2024 yang dapat dilamar pelamar umum dan fresh graduate 69822 formasi. Menteri Pan RB Bapak Azwar Anas sudah mengatakan bahwa formasi P3K 2024 sebanyak 1,6 juta. Itu 100% untuk pelamar dari honorer, digarisbawahi. Nantinya ada 1,6 juta honorer yang akan direkrut seperti itu. Namun, nah di sini Bapak Ibu semua, namun beberapa formasi P3K 2024 dan CPNS 2024 yang nantinya ditetapkan tergantung usulan kebutuhan yang diajukan masing-masing instansi. Meskipun instansi pusat mengusulkan 1,6 juta, tapi semua tergantung dari usulan di instansi masing-masing yang sudah ter-cut off tanggal 16 kemarin. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak pernah melihat seperti apa bentuk formasinya, cek saja di website saya atau di channel ini. Sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana sih langkah menentukan formasi tersebut di aplikasi Si Perencana miliknya BKN, Bapak Ibu semua. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara, NTB misalnya. Ini dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Ibu semua kasusnya. Pemkab Lomteng yang hanya mengusulkan formasi P3K 2024 karena ingin memberikan kesempatan bagi tenaga honorer. Pemerintah daerah saat ini fokus untuk menyelesaikan tenaga honorer, sehingga formasi CPNS 2024 tidak diusulkan. Kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Lombok Tengah, lalu Wardihan di Praya Sabtu 17 bulan 2. Jadi memang dilema, jika masih mengusulkan CPNS tapi honornya masih banyak, kan otomatis akan mengutamakan yang honorer terlebih dahulu tentunya. Gak tahu di kota Bapak Ibu semua seperti apa sih teknisnya, coba komentari di kolom komentar di bawah ini. Ditegaskan bahwa pada 2024 Pemkab Lomteng fokus untuk mengusulkan formasi P3K dengan harapan
agar para tenaga honorer atau tenaga non-ASN bisa diakomodasi dengan maksimal. Memang kita Pemkab Lombok Tengah tidak mengusulkan yang CPNS karena kita masih memiliki PR atau pekerjaan rumah yang sangat banyak untuk non-ASN atau tenaga honorer ini. Yang honorer K2 ini saja sisa 380, belum lagi yang non-K2. Makanya ini yang kita perjuangkan melalui P3K ini. Namun tentunya atau lanjutnya tetap saja tidak semua honorer bisa berubah status jadi P3K tahun ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana Bapak Ibu semua? Di sini sudah dijelaskan oleh BKPSDM-nya, namun tidak akan bisa menjadi P3K semua di tahun ini. Sedangkan di UU sudah mengamanatkan harus selesai semua di tahun 2024. Apa yang menjadi penyebab atau alasan dari salah satu Pemkab ini? Coba kita lihat. Meski kita prioritaskan honorer daerah, kita lewat P3K ini, tetapi memang tidak mungkin semua honorer daerah kita bisa tertampung semua lewat P3K karena memang jumlahnya cukup banyak. Saat ini Pemkab setempat masih dalam proses penyusunan pengajuan formasi P3K di tahun 2024. Jadi Bapak Ibu semua memang benar, kemarin terakhir itu tanggal 16 untuk proses perencanaannya di aplikasi perencana miliknya BKN tersebut. Rencananya untuk tahun ini mengusulkan 1665 formasi P3K yang terdiri dari formasi guru 810 dan tenaga kesehatan 225, sisanya formasi yang lainnya. Kalau tenaga P3K yang diusulkan diterima, maka jumlah tenaga P3K kita sudah 3.000 lebih nantinya. Dia juga menjelaskan khusus untuk perencana kebutuhan P3K ini ada beberapa proses yang harus dilalui, mulai dari menyusun analisis beban kerja atau ABK dan peta jabatan. Nah, inilah yang saya jelaskan di kesempatan sebelumnya. Bapak Ibu bisa cek videonya bagaimana sih langkah untuk menyusun analisis beban kerja dan peta jabatan tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa jumlah formasi yang diusulkan nantinya sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah itu. Untuk CPNS kita tidak usulkan untuk tahun ini katanya. Nah, oleh sebab itu memang dilema, dan juga ini terkait dengan anggaran tentunya Bapak Ibu semua. Tidak semua itu bisa diakomodir dengan adanya hal ini. Nah, lantas bagaimana kebijakan pemerintah pusat jika daerah itu tidak bisa? Seharusnya jika ingin memang mengangkat semua honorer, pastikan daerah juga bisa mendapatkan sebuah bantuan dana mungkin dari pusat atau seperti apa? Coba Bapak Ibu semua tanggapi di bawah, atau memiliki informasi silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.